Kita sebagai umat yang beragama, kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas diberikannya kesehatan dan kesempatan bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Babinsa maupun mewakili dan Ramil, yang kami hormati Ketua BPD, yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu saya yang hadir di pagi hari ini dalam rangka pengambilan bantuan beras dari pusat, yaitu dari Bulog sebanyak 329 ya Bu ya, 329 sampai bulan Juli ya, 2 bulan. Di dalam hal ini saya Kepala Desa Sena, Polres Lumban Gaol beserta Babinsa dan Ramil dari 09 Negeri Lama dan Ketua BPD Hotline Hari Tugulu beserta panitia pembagi beras dari Bulog. Di pagi hari ini orang ibu-ibu dipanggil sesuai dengan undangan yang telah dibuat oleh dari Bulog. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkhusus masalah beras ini adalah bagian program dari pusat Pak Prabowo. Ini adalah program, salah satu program Bapak Presiden kita. Jadi kalau memang ada namanya tak dapat mendapat, itu datangnya dari sana. Kami hanya mengusulkan nama-nama yang layak mendapat beras. Ternyata yang keluar itu 329. Kita laporkan hampir 600 lebih masyarakat ini, kita buatkan nama-namanya agar mendapat bantuan baik itu PKH, PPNT, sama beras. Ditambah lagi dari desa, yaitu dana bantuan langsung desa atau BLT yang 300 per bulan. Kalau dari kantor pos kan BLT kan 200 per bulan. Tambah lagi PKK-nya menurut jenjang dari keluarga, anaknya berapa, ada yang mendapat 850, ada yang mendapat 1.800. Terkait dengan ibu-ibu, apalagi kalau ibunya hamil sama bayi-bayinya, akan diberikan negara santunan berupa bantuan PKK. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu Bapak ketahui, Ibu ketahui, desa ini desa percontohan, desa anti korupsi. Jadi kami pemerintah desa beserta jajarannya dan BPD bekerja ekstra agar desa-desa ini menjadi desa anti korupsi dengan dilandasi dengan apa? Nanti Bapak Ibu akan perlu tahu sebagaimana pelayanan di kantor kepala desa ini. Pernah nggak ibu-ibu dipinta anggota-anggota saya mengurus ini pakai uang? Ada nggak ibu-ibu? Baik. Nah, selanjutnya ada 9 mau kami buat sama orang ibu, dan ibu pun harus 9 juga ibu buat sama kami. Ada perimbangannya. Pertama, kejujuran kepada rakyat harus terbuka. Jadi nggak ada itu tutup-tutupin, karena pemilik harus yang mendapat beras atau orang kaya mendapat beras lalu harus menyembunyikan kuponnya. Nggak ada itu. Itu kejujuran terbuka untuk kepada rakyat. Biar aja rakyat yang menilai. Artinya, Bapak ini masa yang miskin sana nggak dapat, orang kaya yang dapat. Kami berdasarkan kupon. Jadi kejujuran itu harus ditransferkan ya. Begitu juga dengan ibu. Kalau ibu secara jujur sudah maafan, kasihan juga nih orang ini, nggak usah kita terima beras yang kita kasih kepada si anak. Boleh, tapi kurasa jalan itu ya. Ada. Jadi itulah tadi kejujuran tadi, jujur. Saya pada orasi, saya telah orasi sama kita itu kira-kira gitu ya. Nah itu, jadi kejujuran itu ditransferkan terbuka bagi masyarakat ya. Baru tanggung jawab saya sebagai penyelenggara pemerintah ini sama BPD harus memang betul-betul dipertanggungjawabkan. Kalau memang ada orang tak mendapat atau keliru atau salah, itu muaranya sama kepala desa. Jadi kepala desa harus bertanggung
jawab. Apapun risikonya di desa ini, kita menjadi tanggung jawab pemerintah desa Sengat. Itu tanggung jawab. Orang ibu pun nanti di rumah harus tanggung jawab. Kok ditanya suami, kok banyak kali pulang sayang, katanya gitu. Nah, itu kan tanggung jawab saya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kan artinya tadi pemerintah itu membantu ekonomi orang ibu-ibu. Bayangkan 20 kilo Bu, kan sebulan nggak beli beras dulu kan gitu. Bagi yang 3 keluarganya, tapi kalau bagi 6 keluarganya ya kurang kan gitu ya. Nah, yang ketiga kesederhanaan. Bu, kami ini sekarang kalau di kantor ini nggak boleh lagi makan-makan di kantor, harus bawa bekal dari rumah. Artinya nggak boleh terlampau diperas pengeluaran itu untuk beli nasi keluar, dan pengeluaran lain harus disederhanakan. Orang ibu pun saya minta tolong Bu ya, ekonomi kita jangan karena sudah ada sama orang ibu atau tidak ada, dan pada iri hati dengan orang lain. Orang tetangga punya ini, lalu ibu menyuruh suaminya, tapi kita kau sana cari uang lah, tengok siapa itu udah punya TV, punya kereta, kita nggak ada. Kata gitu, jangan ya, jangan buat dosa dalam keluarga ya, nggak boleh ya. Hidup sederhana itu adalah kemauan dari Allah ya. Jangan buat yang lain-lainnya minta tolong saya supaya tidak gaduh antara tetangga dengan tetangga, supaya tidak gaduh antara marga dengan marga maupun suku dengan suku ya. Itu kesederhanaan hidup. Kalau memang baju kita keperluan bajunya harga 2 juta, ibu bajunya sederhana, lalu ngojeklah sama online kan, apa namanya, pinjaman online kan, atau kredit, susah. Nanti kredit baju 2 juta susah Bu ya, nggak usah ya, sederhana aja, yang penting rapi dan bersih. Rumah tangga itu harus sehat dan rapi. Jangan pula nanti ibu-ibu pulang dari sini rumahnya berantakan, tak sehat, sehingga ada DBD, ada penyakit lain. Bersihkan lingkungan, mari kita membuat keluarga itu asri ya, sejuk dan asri. Jadi itu kesederhanaannya ya. Baru keempat, kepedulian. Kami peduli Bu, segala sesuatunya apapun yang datang dari ke kantor ini, masyarakat, Pak ini begini, kejadiannya begini, kita peduli, kita panggil apa solusinya. Karena di undang-undang kami, di undang-undang desa, kalau ada perselisihan antara rakyat dengan masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat, baik di instansi maupun lembaga-lembaga, itu berhak kepala desa menyelesaikannya. Gak usah sungkan-sungkan, gak pernah kita minta duit kan gitu. Seterusnya kemandirian, ibu harus mandiri, kami pun harus mandiri. Mandiri itu namanya jangan ketergantungan. Ibu jangan ketergantungan kepada suami, harus ibu ikut mendongkrak ekonomi ibu. Pintar-pintarlah kalau suami bekerja, ya ibu nanam terong di samping rumah, pekarangan bersihkan ya. Jadi sehingga dia pekarangan itu berlaku. Jangan ujuk-ujuk bantuan dari pemerintah, cari pun nanti dari pemerintah. Kan nggak mungkin, sayur pun dari pemerintah nggak mungkin. Ya tanamlah pekarangan rumahmu, ya, supaya kepedulian itu ada, kemandirian itu ada ya. Baru kalau sudah kita mandiri, otomatis kita berdiri di atas kaki kita sendiri, tidak lagi bertopengkan kepada seseorang atau kepada yang lain atau kepada suami. Kita suami istri harus bekerja sama untuk membangun rumah tangga. Kami pun mandiri di desa ini. Karena apa? Harus banyak usaha. Operasi kita sudah mau berdiri, usaha-usaha lain sudah mau berdiri. Kalau sudah banyak PA di desa ini, kita lagi nggak terlampau ketergantungan kepada dana pusat maupun daerah. Karena kita sudah kemandirian, sudah mandiri. Ibu-ibu harus mau mandiri, jangan mau nggak mandiri ya. Jangan hanya ketergantungan pinjam sana operasi, pinjam sini, yang namanya galikan ini, jangan. Hancur nanti ibu, hancur. Saya tengok masyarakat saya ini, kadang-kadang koperasi harian datang 4 kali 1 hari, 6 koperasinya 1 hari. Cari turun-turun dia di belakang sana atau di ladang-ladang, dapatnya 300 kilo. Yang ada di pegangnya duit tinggal 15.000, habis dengan koperasi. Jangan capek Bu, capek ibu kerja untuk ke sana. Padahal hidup ini harus berlalu, tak boleh tahan gitu ya. Kedua, disiplin Bu. Ibu harus disiplin, kami harus disiplin. Kami ini anggota-anggota saya
sudah kita terapkan melebihi 180 derajat Celcius, anggota itu harus disiplin. Tidak boleh main-main kami di pemerintahan ini. Begitu juga dengan anak ibu. Bu, disiplinkan anak-anak ibu. Jam 7 sampai jam 10 Pak, jam 10 malam tidak boleh anak-anak main HP. Ya, yang mau sekolah matikan dulu HP-nya Bu. Jam 7 sampai jam 10 tidak boleh anak-anakmu main HP. Disiplinkan rumah tangga. Disiplinkan suami istri. Jangan hanya kalau dia suaminya pemabuk, jangan mabuk. Ya, disiplin. Jadi kalau kita disiplin, anak-anak kita mau ibadah, mau sholat, mau kurus sekolah, mau sekolah minggu, suruh ibadahnya, sholatnya 5 waktu, suruh anak-anak kita supaya kita belajar dari kedisiplinan. Baru kita merasa adil, ya Bu ya, merasa adil. Kita harus keadilan itu harus ada. Artinya tadi kami di pemerintahan ini yang kaya yang miskin pelayanan itu sama, merasa keadilan yang kami buat tanpa membebankan, tanpa meminta uang. Karena familiku yang bermasalah dengan ini saya kontrak nggak boleh. Orang ibu pun kayak gitu, kepedulian ibu sama tetangga harus ada. Kalau ada anak yatim di samping rumah ibu, rasa-rasanya tak pernah jajan. Kasihkan deh duitmu 10 tak boleh 2.000, 3.000 perak. Kasihan nih orang itu ya. Kalau ada anak yatim samping rumah kita ya, apalagi yang membutuhkan ya. Jadi ini harapan saya dan kita semuanya. Baru keberanian kita, ibu harus berani menjadi kepala rumah tangga. Harus berani kalau suami agak sakit, dia kurang sehat, ibu harus berani menjadi kepala rumah tangga dan bertopengkan kepala terus kepada suami. Kami pun di sini pun harus berani mengambil tindakan yang pasti. Pemerintah desa ini harus tegas dan berani mengambil risiko dan untuk kepentingan masyarakat. Itulah kami di pemerintahan ini. Baru kita kerja keras, Bapak Ibu. Kami di sini kerja keras untuk mensejahterakan atau memajukan desa ini melalui peraturan dan undang-undang. Jadi kami disuruh keras atau saya secara pribadi menanyakan kepada anggota saya sebagai kepala desa untuk membuat ini Bu, membuat kerja keras anggota, tak boleh main-main. Yang perlu kita benahi, mana yang kurang kita benahi, yang mana yang harus kita kerjakan. Ibu pun harus kerja keras. Karena gini Bu, di desa kita ini yang kita dapat uang pangkatan 10 atau dari luar semua pekerja kita. Karena orang-orang sini udah malas kerja, susah kan kita cari tenaga kerja di kampung ini. Karena tak tahu saya. Jadi harus bekerja keras tekankan sekolah, ya. Saya minta tolong agar desa ini maju. Mari kita sama-sama memajukan. Apalah gunanya pemerintah berjalan dengan baik, tetapi ibu tidak mendukung, bapak tidak mendukung, itu percuma. Jadi kita mari sama-sama kita buat desa ini menjadi desa percontohan. Bayangkan ibu, 74.000 desa se-Indonesia. Bayangkan, jadi kalau udah masuk kita 10 besar di nasional, pasti banyak bantuan dalam kita. Jadi orang-orang ibu pun pasti akan merasakan. Saya rasa baru kita seterusnya ibu-ibu harus biasakan namanya Bu, bersosialisasi. Jangan hanya kita ada yang penting, orang lain pun penting. Artinya gotong royongan itu harus ada. Kita selalu gotong royong. Kalau di kepala dusun peraturan mau gotong royong. Kalau di kepala dusun untuk pendataan kakak segala galanya kasihkan Bu, karena kakak yang diminta itu adalah mana tahu ada betul-betul dari pusat yang harus dibuat kepala dusun atau diperintahkan kepala desa, silahkan layani kepala dusunnya. Ya, jadi ada kemarin survei dikasihkan kepada rakyat, bagus sudah pelayanan kepala desa ini. Kalau nggak bagus, buat nggak bagus. Kalau bagus belajar bohong. Ya kan gitu. Pernah yang toko-tokoin kepala desa kamu, pernah yang ditoko-tokoin perangkat desa atau kepala dusun, katakan dengan sebenarnya. Nggak boleh kita sembunyi-sembunyikan ya. Kalau yang kurang silahkan datang ke kantor. BPJS gratismu akan dimulai. Kalau ada orang-orang ibu mau BPJS gratis tanggal 1 sampai tanggal 15 mendaftar di kantor kepala desa. Nanti akan didaftarkan ke pusat karena penyakit itu tidak tahu kita kapan datangnya. Jadi ibu-ibu harus siap. Ya Bu ya, siap nggak ibu-ibu? Siap kita menjadi desa anti korupsi? Kurang kuat. Siap kita menjadi desa anti korupsi?
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi selamat untuk mengambil beras. Gunakanlah beras ini, jangan dijual, jangan pula dikasih kepada ayam, ya. Boleh dikasih kepada ayam, ya. Kalau nggak suka dia makannya. Dan sempat saya lihat ada dijual dan diberikan kepada ternak, ya, tak boleh. Ya. Terima kasih. Kita terima kasih dari kami atas nama pemerintah Desa Senang. Saya kepala Desa Senang Horas Menggau. Ada lagi Pak Bupati mau ditambah? Silakan. Oke, kita secara simbolis dulu ya, Bu, ya. Karena simbolis kita kasih untuk pembagi tugas ini. Terima kasih. Makan aja gitu. 1, 2, 3. You